Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Termasuk ketika kita membandingkan antara malaikat dengan binatang. Malaikat diciptakan oleh Allah hanya disertai dengan akal semata, tidak ada nafsunya. Jadi malaikat selalu benar dan tidak pernah salah. Kenapa? Karena yang dimiliki hanya akal, tidak ada nafsu. Berbeda dengan binatang. Allah menciptakan binatang hanya nafsu semata, tidak ada akalnya. Sehingga bila binatang melakukan kesalahan itu wajar, karena memang yang dimiliki adalah nafsu. Tetapi manusia adalah makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik penciptaan. Ada unsur malaikatnya, ada juga unsur binatangnya. Artinya ada akalnya, ada pula nafsunya. Sehingga sifat dasar seorang manusia kadangkala benar dan kadangkala salah. Saya ulangi, sifat dasar seorang manusia kadang benar, kadang salah. Dan manusia yang terbaik ketika dia mampu memperbaiki kesalahannya sekaligus mampu mempertahankan kebaikannya. Tapi bukan berarti kehinaan selamanya bila ada manusia yang melakukan kesalahan, karena bisa jadi kesalahan hari ini itu adalah pintu keselamatan esok hari. Saya ulangi, bisa jadi kesalahan hari ini itu adalah pintu keselamatan esok hari. Kenapa? Karena gara-gara adanya kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu menyebabkan dia bertaubat kepada Allah, dan pada akhirnya orang yang bertaubat adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sehingga itu juga memberi isyarat kesalahan yang dilakukan seseorang hari ini
tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menghina dan seolah-olah tidak memberikan kesempatan kemuliaan padanya. Mengapa demikian? Karena lagi-lagi kesalahan hari ini tidak menutup kemungkinan itu adalah jembatan untuk menemukan kemuliaan esok hari di saat dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada kesempatan kali ini mari kita merenungi sebuah kisah yang terjadi pada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa marra Abu Darda radhiyallahu anhu bi jama'atin. Suatu saat Abu Darda pernah melewati sekelompok jamaah. Namanya sekelompok jamaah berarti orang banyak. Qad ijtama'u ala rajulin yadribunahu wa yashtimunahu. Mereka memukul dan mencela seseorang. Jadi sekelompok jamaah ini berkumpul, memukul dan mencela seseorang. Fasa'alahum an khabarihi. Saat itu Abu Darda bertanya kepada sekelompok jamaah ini mengenai orang yang dipukul itu dan orang yang mereka cela itu. Faqalu, maka sekelompok jamaah ini mengatakan, rajulun waqa'a fi zambin kabir. Dia adalah orang yang baru saja melakukan kesalahan besar. Jadi ia dipukul karena dia berbuat kesalahan besar. Dia dicela karena dia berbuat kesalahan besar. Faqala lahum, lalu Abu Darda berkata kepada mereka, artinya kepada orang-orang banyak yang memukul dan mencela ini, Abu Darda berkata kepada mereka, ara'aitum law waqa'a fi bi'rin madza kuntum taf'alun. Bagaimana kira-kira pendapatmu jika dia jatuh ke dalam sumur? Jika orang itu jatuh ke dalam sumur, apa kira-kira yang kalian lakukan? Waqalu, maka orang-orang itu menjawab, nukhrijuhu minal bi'ri, maka kami akan menolongnya dan mengeluarkan dia dari sumur. Waqala lahum, maka saat itu Abu Darda berkata kepadanya, izan la tasubbuhu wa la tadribuh. Karenanya kalau begitu jangan menghina dan mencela dia dan jangan memukulnya. Wa inna ma'izuhu, tetapi tugas kalian nasihati dia. Wa bassiruhu, dan arahkan dia pada kebaikan. Wahmadullaha alladzi afakum minal wuqu'i fi zambi, dan memujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah yang telah menyelamatkanmu dari dosa itu. Artinya bersyukurlah kepada Allah karena Allah melindungimu sehingga kamu tidak melakukan kesalahan seperti itu. Qalu, maka orang-orang itu mengatakan, afala tubghiduhu ya Abu Darda? Apakah kamu tidak marah wahai Abu Darda kalau ada orang melakukan kesalahan? Faqala lahum, maka Abu Darda menjawab, ana ubghidu, ana abghadu, saya marah. Ana abghadu fi'lahu sayyi, saya marah, tapi saya marah pada perbuatannya yang buruk, bukan pada orangnya. Wa in raja'a anhu fa huwa akhi, dan jika dia sudah berhenti dari kesalahannya, dia sudah bertobat dari keburukannya, fa huwa akhi, maka saat itu dia menjadi saudaraku. Fa bakar rajulul muznib wa taba min fawrihi. Seketika itu orang yang dipukul tersebut pun menangis, orang yang berbuat dosa itu pun menangis dan lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari kisah yang kita sampaikan ini begitu banyak pelajaran yang bisa diambil. Setidaknya disebutkan bahwa yang pertama, ini merupakan pengajaran besar dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tidaklah menjadi sebab kita langsung menghina dan merendahkan orang itu. Kita boleh marah, kita boleh mencela kesalahannya,
tapi kita tidak boleh mencela orangnya, karena pastinya bahwa potensi manusia kadang benar, kadang salah. Tugas kita adalah memberikan petunjuk dan mengarahkan pada sesuatu yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, fabilisani, maka ubahlah dengan mulutnya. Kalau dia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Nabi mengatakan setiap kali melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Tapi kata ulama, yang dimaksud dengan tangan di sini adalah ubah melalui kekuasaan. Kalau kekuasaan tidak bisa, ubah dengan mulut, artinya dakwahi dan nasihati. Kalau dakwah dan nasihat sudah tidak mempan, maka jalan terakhir, ubah dengan hati, artinya doakan dia agar mendapatkan keselamatan dan kebaikan. Sebagai contoh, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali Nabi diperhadapkan pada satu persoalan, maka Nabi berusaha mengambil jalan tengah dengan tidak menyakiti perasaan salah satu pihak. Disebutkan bahwa sekalipun contohnya ini bukan sebuah kesalahan dalam bentuk dosa, ada dua orang sahabat Nabi sementara melakukan safar, melakukan perjalanan. Di tengah jalan tiba waktu salat, maka mereka pun mencari air untuk digunakan berwudu. Dua sahabat yang berjalan ini, begitu tiba waktu salat, mereka mencari air untuk digunakan berwudu. Ternyata mencari air, mereka tidak menemukan air. Kesimpulannya, mereka sepakat untuk tayamum, lalu melaksanakan salat berjamaah. Selesai salat berjamaah, kedua sahabat ini kembali melanjutkan perjalanan. Ternyata begitu berjalan, mereka menemukan air. Lalu mereka melihat waktu salat, ternyata waktu salat masih ada. Karenanya keduanya sepakat untuk singgah berwudu. Tapi yang berbeda, ketika mereka selesai berwudu, salah seorang sahabat ingin mengulangi salatnya dengan alasan masih ada waktu salat, sementara sekarang sudah ada air. Jadi ia berwudu lalu mengulangi salat. Sementara yang satu mengatakan saya tidak perlu mengulangi salat. Kenapa? Karena yang tadi sudah sah. Singkat cerita, satu sahabat mengulangi salatnya, satu sahabat tidak mengulangi salatnya. Setelah selesai ia salat, keduanya kembali bergandengan tangan lalu melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, kembalilah mereka ke Madinah. Begitu tiba di Madinah, keduanya langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menyampaikan peristiwa yang terjadi. Orang yang tidak mengulangi salatnya bercerita, "Ya Rasulullah, tadi di tengah jalan ada kejadian begini. Kesimpulannya, saya tidak mengulangi salatku karena merasa yang pertama sudah sah, sekalipun hanya bertayamum baru salat. Sementara sahabatku ini ternyata tidak puas dengan salatnya yang pertama. Setelah berwudu, dia mengulangi salatnya. Pertanyaan, yang mana benar?" Saat itu Rasulullah memberikan jawaban. Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya. Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya dengan mengatakan, "Asabtas sunnah." Kamu sudah benar. Jadi Nabi mengatakan, "Asabtas sunnah." Kamu sudah benar. Artinya salat yang pertama sudah sah, karenanya tidak perlu lagi diulangi. Kamu sudah benar. Begitu Nabi mengatakan kamu sudah benar, maka orang yang mengulangi salatnya mulai gelisah. Lalu dia berkata kepada Nabi, "Jadi bagaimana saya Rasul? Atau kalau sudah ulangi salatku?" Lalu apa kata Nabi? "Lakal ajru marratain." Engkau mendapatkan pahala 2 kali. Lalu yang tidak mengulangi salatnya mengatakan, "Usas alaikum."
Apa artinya? Inilah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam menyikapi sesuatu kita jangan serta-merta dengan cepat langsung mengambil kesimpulan dengan tidak memperhatikan situasi antara satu dengan yang lain. Rasulullah setiap kali berhadapan dengan sesuatu berusaha untuk memberikan jawaban terbaik dengan tidak menyakiti perasaan salah satu dari kedua belah pihak. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari riwayat tadi, ketika Abu Darda mengatakan, wahmadullah, bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah yang telah menyelamatkanmu dari kesalahan itu. Artinya orang itu memang melakukan kesalahan, tapi jangan lupa kamu bersyukur kepada Allah, karena sebenarnya bukan kamu yang hebat, tapi Allah yang menyelamatkanmu sehingga kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Apa artinya? Seolah-olah kita ingin diingatkan, kita mulia dan dimuliakan bukan karena kita bersih dari dosa. Kita mulia dan dimuliakan bukan karena kita bersih dari dosa, tapi kita mulia dan dimuliakan karena dosa yang pernah kita lakukan ditutup oleh Allah. Saya ulangi, kita mulia dan dimuliakan bukan karena kita tidak pernah bikin dosa, tapi kita mulia dan dimuliakan karena dosa yang pernah kita lakukan ditutup oleh Allah. Artinya Allah tidak membuka aib kita sehingga kita mulia dan dimuliakan. Karena pastinya setiap orang ada dosanya. Andai kata Allah membuka semua kesalahan kita, maka sungguh malu kita ini. Lagi-lagi semua itu karena karunia Allah. Yang kedua, kita terbebas dari kesalahan dan dosa sebenarnya bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah sering diterjemahkan tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan kecuali adanya pertolongan Allah. La haula, kita tidak punya kemampuan, wala quwata, kita tidak punya kekuatan illa billah, kecuali adanya pertolongan Allah. Sekarang muncul tanda tanya, apa maknanya la haula dan apa maknanya la quwata? Apa artinya tidak ada kemampuan dan apa artinya tidak ada kekuatan? Padahal kalau dipikir-pikir, tidak ada kemampuan sudah pasti tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan sudah pasti tidak ada kemampuan. Apa bedanya? Ternyata kata ulama, bahasa Arab memberi isyarat. Setiap dua kata sekalipun mirip artinya pasti ada perbedaannya. Sekalipun mirip artinya pasti ada perbedaannya. Yang mana itu? Kata ulama, la haula, kita tidak memiliki kemampuan. Artinya kita tidak memiliki kemampuan menghindari maksiat dan dosa kecuali adanya pertolongan Allah. Wala quwata, kita tidak memiliki kekuatan, artinya kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan kecuali adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita terhindar dari dosa karena Allah yang menolong kita. Kita mampu melakukan kebaikan karena Allah yang menolong kita. Saya ulangi, kita mampu menghindari dosa dan maksiat karena Allah yang menolong kita. Kita mampu melakukan kebaikan karena Allah yang menolong kita. Karenanya dalam dunia tasawuf mengatakan, kalau kita salat, tidak usah terlalu dipikirkan apakah salatku diterima atau tidak. Yang penting laksanakan salat. Tidak usah terlalu dipikirkan khusyuk atau tidak. Yang penting laksanakan salat. Sekalipun kita perlu berusaha untuk khusyuk, kita perlu berusaha agar diterima. Tetapi bagaimanapun itu, khusyuk atau tidak, diterima atau tidak, tapi kalau kita sudah melaksanakan salat, bersyukurlah karena saat itu sudah ada pertolongan Allah. Saya ulangi,
ketika kita melakukan ibadah, termasuk melaksanakan salat, terlepas apakah salat itu akan diterima atau tidak, diterima oleh Allah atau tidak, apa kita khusyuk atau tidak, yang penting kita melaksanakan salat, berbahagialah, karena saat itu sudah datang pertolongan Allah. Kenapa? Karena kita menghindari maksiat bukan karena kita hebat, tapi karena kita ditolong oleh Allah. Kita melakukan ibadah, kita melakukan kebaikan bukan karena kita yang hebat, tapi karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, tidak semua orang yang punya telinga mendengarkan panggilan hayya 'alas shalah. Saya ulangi, tidak semua yang memiliki telinga mendengarkan panggilan hayya 'alas shalah. Tidak semua yang mendengarkan hayya 'alas shalah digerakkan kakinya untuk berangkat ke masjid berjamaah. Itu memberi isyarat ketika kita sudah berangkat ke masjid berjamaah, terlepas apakah ibadah kita diterima atau tidak, bergembiralah karena saat itu kita sudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Saya kira untuk sementara demikianlah pengajian kita, dan sebelum kita tutup dengan pembacaan doa dan selanjutnya nanti kita akhiri dengan salat isyraq secara berjamaah, kembali kita buka sesi tanya jawab. Bila di antara Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Iya, silahkan. Oke, di belakang. Ya Allah, ya Allah. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran disebutkan la yamassuhu illa al-mutahharun. Itu Al-Quran yang bersih. Ini mengisyaratkan bahwa setiap membaca Al-Quran atau membaca harus kita bersih. Bukti dengan ayat proses. Di jannah fiha azwajun mutahhar. Di dalam surga terdapat istri-istri yang bersih juga. Saya kira atau menurut yang saya ketahui, mutahhar di sini termasuk isim maf'ul, jadi yang selalu dibersihkan. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya, apakah nanti istri-istri yang ada dalam surga itu betul-betul bahwa dia dalam keadaan bersih? Dan yang saya dengar bahwa bersih di sini tidak apa, nanti setelah dia suaminya pakai kembali menjadi perawan, atau setiap istri-istri bidadari itu yang di sini bersih saya dengar dia tidak akan haid lagi. Jadi bagaimana penjelasan mengenai proses? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika mendengarkan penjelasan bahwa nanti di dalam surga akan banyak bidadari yang menjadi hadiah terindah bagi lelaki-lelaki saleh. Saat itu Ummu Salamah agak cemburu dengan mengatakan, "Maga nih matu dia. Bagaimana kami nanti? Suami kami adalah Rasulullah. Lalu ternyata nanti dalam surga suami kami diambil oleh bidadari. Nah, berarti akan ada gadis-gadis cantik nanti di hari kemudian. Dan inilah yang terkadang bikin semangat sebagai lelaki. Seolah-olah wanita bidadari itu lebih indah dari segalanya." Akhirnya apa kata Nabi? Tenanglah wahai Ummu Salamah, karena istri soleha itu lebih mulia daripada bidadari di dalam surga. Saya ulangi, kata Nabi, tenanglah wahai Ummu Salamah, karena
istri salehah itu lebih mulia daripada bidadari nanti di dalam surga. Memang mulia bidadari, tetapi kemuliaan istri salehah membuat para bidadari itu cemburu. Kenapa? Bidadari tidak ada potensi melakukan kesalahan, jadi wajar kalau mereka terjaga. Sementara istri salehah banyak potensi melakukan kesalahan, tapi dia mampu menjaga dirinya dan dia dimuliakan oleh Allah sehingga dia lebih mulia daripada wanita-wanita bidadari nanti di dalam surga. Berkaitan dengan ayat yang dibaca la yamassuhu illal mutahharun, itu benar. Sekalipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam pemaknaannya, hanya saja secara umum ulama memberi isyarat la yamassuhu illal mutahharun, janganlah ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang suci. Di situ dipahami oleh para ulama bahwa orang suci yang dimaksud adalah orang yang bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dari situlah ulama mengatakan kalau kita ingin menyentuh Al-Qur'an, syarat utamanya ada wudu. Tapi kalau untuk baca Quran, bagi orang yang berhadas kecil, tidak apa-apa baca Quran. Yang penting tidak menyentuh Quran. Itulah yang pernah kita sampaikan kemarin di pengajian kita di tempat ini. Saya kira demikian, Allahu a'lam. Mungkin masih ada? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kita apabila kita menemui seorang alim ulama yang telah melakukan kesalahan yang sama, jelas-jelas itu salah meskipun sudah dinasihati. Ini itu saja. Ulama yang bikin kesalahan, semulia-mulianya seorang ulama, mereka tetap manusia biasa. Semulia-mulianya seorang ulama, mereka tetap manusia biasa. Ghairu maksumin, mereka tidak terjaga dari kesalahan. Yang maksum, yang terjaga hanya para nabi. Ulama bukan nabi dan rasul. Karenanya tetap ada potensi untuk melakukan kesalahan. Tetapi ulama yang baik adalah ulama yang ketika melakukan kesalahan dan diingatkan, dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Tapi ketika ada ulama ternyata bikin kesalahan 2 kali, bukan berarti itu kehinaan. Saya ulangi, ulama yang baik ketika bikin salah, dia berusaha perbaiki. Tapi ketika ternyata kesalahannya berulang, bukan berarti langsung mencap sebagai ulama yang hina. Karena bisa saja belum menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Pastinya bahwa ulama manusia biasa. Jangankan ulama yang ulama masa kini, di antara para sahabat Nabi pun juga terkadang melakukan kesalahan. Tapi lagi-lagi tidak sampai mengurangi kemuliaan mereka. Tugas kita adalah satu, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tugas kita saling menasihati, saling mengingatkan. Yang kedua, berkaitan dengan ulama, tugas kita menghormati dan memuliakan mereka. Mengapa? Kata Nabi, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, muliakanlah para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Tapi lagi-lagi mereka bukan manusia biasa. Sebuah kesalahan besar kalau kita menginginkan ulama menjadi manusia yang suci tanpa kesalahan. Tidak mungkin, setiap orang pasti ada kesalahannya. Cuma tugas kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Dan yang kedua, tugas kita adalah menghormati dan memuliakan mereka. Dan yang ketiga, di samping ada nasihat dan saling mengingatkan, yang tak kalah penting kita perlu mendoakan mereka. Karenanya sering kita mendengarkan ada doa yang diajarkan oleh ulama kita dengan mengatakan, ya Allah, jangan ketika berhadapan dengan guru, ada doa yang diajarkan oleh ulama kita yang terjemahannya, ya Allah, jangan engkau perlihatkan kepadaku aibnya guruku,
dan jangan engkau menghilangkan keberkahan ilmunya kepadaku. Allahumma shalli wa sallim. Saya lupa teks Arabnya, tapi terjemahannya ingat. Ya Allah, jangan engkau perlihatkan kepadaku aibnya guruku, dan jangan engkau hilangkan wala tub'id anni barakata ilmihi, dan jangan engkau jauhkan dariku keberkahan ilmunya. Itu memberi isyarat bahwa bagaimanapun kalau dia berstatus sebagai ulama, tugas kita adalah memuliakannya. Tapi ada satu hadis Nabi yang mungkin perlu menjadi renungan kita semua. Dan saya termasuk orang yang suka menyampaikan ini di depan santri-santri kita di Mangkoso. Nabi bersabda, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Kata Nabi, siapa yang menziarahi seorang ulama, seolah-olah dia telah menziarahiku. Wa man safaha 'aliman faka'annama safahani. Siapa yang berjabat tangan dengan seorang ulama, seolah-olah dia telah berjabat tangan denganku. Waman jalasa 'aliman faka'annama jalasani. Siapa yang telah duduk bersama dengan ulama, seolah-olah dia duduk bersamaku. Waman jalasani fid dunya ajlasahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Dan siapa yang telah duduk bersamaku di dunia, maka Allah akan mendudukkan dia bersamaku nanti di hari kemudian. Ada guru kami di Mesir, namanya Syekh Muhammad Al-Imam Daud, hafizahullahu ta'ala. Beliau pernah berkata, jagalah sikapmu di depan ulama, dan ketika engkau duduk bersamanya, upayakan tatap wajahnya, dan perhatikan matanya, bahwa mata itulah yang pernah melihat gurunya. Gurunya pernah melihat gurunya, gurunya pernah melihat gurunya, gurunya pernah melihat gurunya, gurunya pernah melihat tabi'in, tabi'in pernah melihat sahabat, sahabat pernah melihat Rasulullah. Artinya apa? Matanya seorang ulama itu adalah mata yang memiliki ketersambungan pandangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah diberi kesempatan untuk melihat Rasulullah. Tapi berbahagialah ketika kita diberi kesempatan untuk menatap wajah seorang ulama. Karena wajah itulah yang pernah melihat wajah seorang ulama di atasnya. Pernah melihat wajah ulama di atasnya. Pernah melihat wajah ulama di atasnya. Pernah melihat wajah para sahabat. Dan sahabat itulah yang pernah melihat Rasulullah. Artinya wajah itulah yang memiliki ketersambungan pandangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Silahkan. Atas Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qada'an. Gimana caranya kita sholat dalam perjalanan? Apa kita tanggungan sholat sunnah? Kita balik lagi berbuka. Ya, kan resiko kita lakukan. Maksudnya? Resiko kita lakukan setiap hari. Oh iya. Kita mengadakan perjalanan. Sabar. Iya. Apa itu lakukan juga kita sabar. Kemarin kita sempat sampaikan bahwa bagi orang yang memiliki utang salat yang banyak, karenanya wajib baginya mengqadha salatnya. Bagaimana teknisnya? Paling tidak setiap waktu salat 2 kali salat, minimal 2 kali salat. Sekali adaan dan sekali qadaan. Tapi kalaupun mau melaksanakan salat qada lebih dari 1 kali, lebih baik lagi. Sekarang sudah istiqamah melaksanakan salat qada. Ternyata melakukan perjalanan. Perjalanan ini biasanya dilaksanakan dengan salat jamak kasar. Nah, sekarang ditanyakan, ini yang lewat yang sudah lalu ini, apakah tetap dilaksanakan salat qadaan, sementara saat itu kita sementara melaksanakan salat jamak kasar disebabkan karena perjalanan? Jawabannya, yang lalu tetaplah berlalu dan ketentuannya seperti yang lalu.
Artinya, sekalipun kita dalam kondisi safar melaksanakan salat jamaah qasar, adapun yang qada itu tetap dilaksanakan dengan sama dengan sebelumnya. Artinya salat duhur tetap 4, salat asar tetap 4. Bukan berarti karena saya musafir akhirnya di qada juga, di kasar juga, enggak. Tetap 4. Mengapa? Karena itu sesuai dengan waktunya dulu. Tapi apakah tetap kita laksanakan salat qada sementara kami dalam keadaan musafir? Tetap bila memungkinkan itu jauh lebih baik. Artinya apa namanya salat qada, kapan dan di mana saja segera dilaksanakan supaya utang-utang salat kita cepat terselesaikan. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah sakit. Afir. Sebenarnya kalau ketika sholat dulu, berarti nanti kita ambil pada waktu asar. Berarti sholat asar masih disuruh. Yang saya tanyakan, apakah hendak didahulukan baru kita melaksanakan sholat asar? Ini saya tidak pernah melaksanakan pas saya yang akhir karena kalau saya sholat asar saya tidak dulu ketinggalan ibadah saya sholat asar sama. Saya tidak pernah mengambil rasa kenikmatan tadi karena mati mengatakan kenapa tidak dulu tadi sore apa di sholat asar pada puasa dulu baru dulu karena mati mengatakan waktu dari waktu apa di apa namanya lewat dari sholat asar dulu. Yes. Sering kita mendengarkan ungkapan dahulukan yang punya waktu. Sering ini kan. Dahulukan yang punya waktu. Kalau rumus itu dipakai berarti salat asar dulu baru duhur. Tapi ternyata kalau kita kembali kepada fikih tidak demikian. Ilmu fikih kembali kepada Al-Quran. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditentukan waktunya. Artinya sudah diatur susunannya. Duhur, asar, maghrib, isya. Karenanya kalau kita belum salat duhur, lalu ternyata dalam perjalanan ini, kita belum salat duhur, sudah lewat waktu duhur, sudah masuk waktu asar, kita belum salat. Nah, karenanya waktu itu kita akan melaksanakan salat jamak dengan niat jamak takhir. Kenapa disebut jamak takhir? Karena salat dilaksanakan di waktu yang kedua. Nah, sekarang pertanyaan, yang mana yang dilaksanakan lebih awal? Duhur dulukah atau asar dulukah? Kata Syekh Muhammad Sayyid Tantawi rahimahullah di dalam kitab fikihnya mengatakan kembali kepada ayat Al-Quran, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwasanya salat itu sudah diatur susunan waktunya. Karenanya dengan demikian duhur dulu baru asar. Salat duhur dulu 2 rakaat kalau kita dengan niat qasar juga 2 rakaat salat duhur, baru setelah itu dilanjutkan salat asar 2 rakaat. Jadi kalau niatnya jamak kasar, dijamak sekaligus di kasar, 2-2, duhur dulu 2, baru asar dulu, baru asar lagi 2 rakaat. Tapi bisa juga dijamak tanpa dikasar. Artinya dijamak tanpa dikasar tetap 4 duhur, 4 asar. Tapi salahkah kalau ada yang melaksanakan asar baru duhur? Jawabannya tidak salah, cuma bukan itu yang mulia. Tapi kalau dikatakan bahwa itu kan kalau misalnya dilaksanakan asar dulu baru duhur, berarti ada salat setelah asar. Jawabannya memang tidak ada salat setelah asar. Yang dimaksud tidak ada salat setelah asar adalah tidak ada salat yang berkaitan dengan asar setelah salat asar. Tapi apabila apabila ada salat kita yang ketinggalan sebelumnya, itu bisa diqada setelah salat asar. Contohnya mana? Nabi menurut Aisyah radhiyallahu anha, Nabi melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah asar. Nabi melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah asar. Tapi 2 rakaat yang dilaksanakan oleh Nabi ini bukan salat sunnah ba'diyah asar. Karena tidak ada salat sunnah ba'diyah asar. Yang dilaksanakan oleh Nabi 2 rakaat ini, Nabi mengqada salat sunnah 2 rakaat setelah duhur. Suatu saat Nabi selesai salat duhur, belum sempat Nabi salat sunnah, ada orang kaya dari Yaman datang membawa harta
meminta Nabi supaya dibagi-bagikan hartanya. Walhasil Nabi pun sibuk membagi-bagikan harta, ternyata nanti habis harta itu dibagikan begitu masuk waktu asar. Ini menunjukkan banyaknya harta yang dibagi-bagikan. Nabi tidak sempat salat sunnah setelah duhur. Karenanya Nabi salat asar, setelah selesai asar baru Nabi melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, mengqada salat sunnah 2 rakaat setelah duhur itu. Berarti tidak ada salat setelah asar, yang dimaksud adalah salat sunnah mutlak, salat sunnah yang tidak ada sebab, hanya mau salat saja, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ada sebab tidak jadi masalah. Seperti masuk di masjid setelah asar, jam 4, jam 5 masuk ke masjid, sudah pakai salat asar, tetap dianjurkan untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Mengapa? Karena ada sebabnya. Sebabnya adalah masuk ke dalam masjid. Tapi berkaitan tadi dengan menjamak salat, didahulukan yang awal baru yang kedua. Sekalipun kita laksanakan di waktu yang kedua. Dalilnya mana? Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditentukan sesudah waktunya. Saya kira demikian. Masih ada waktu, kami persilakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Ustadz itu bahasa Arab, ulama juga bahasa Arab, kiai itu bahasa Jawa. Ya, itu pertama, sebelum kami jelaskan lebih jauh, kiai itu bahasa Jawa. Apapun yang dimuliakan itu kiai, menurut orang Jawa. Sampai-sampai kerbaunya keraton di Jogja juga kiai. Ya, Kiai Selamat, ya, itu di Jogja itu Kiai Selamat kerbau. Keris yang dimuliakan oleh orang Jawa kadang juga disebut kiai. Itulah yang menjadi sebab di Sulawesi hari ini tidak lagi digunakan kata kiai. Kenapa? Karena sepertinya kiai mengalami perubahan makna. Nah, karenanya di Sulawesi tidak lagi digunakan kata kiai, tapi menggunakan kata ustadz, guruta atau andre guruta. Kalau dia merupakan ulama yang sangat besar, yang sangat alim, yang sangat dihormati, sangat disegani, yang tua usianya, itu andre guruta. Tapi di bawahnya itu guruta. Tapi kalau ustaz-ustaz kecil ya ustaz. Ya, seperti kami ini belum sampai ke sana, ya. Masih cundeke. Ya. Jadi itu di Sulawesi tidak lagi menggunakan kata kiai. Kenapa? Karena terjadi perubahan makna. Kiai mestinya sesuatu yang mulia, tapi terkadang ternyata makna kiai di tanah Jawa ternyata berubah maknanya. Karenanya diusulkan, dan itu dulu usulannya dari Andre Guruta, Mangkos Andre Guruta, Farid Ojedi. Beliau yang mengusulkan supaya diganti itu kata kiai menjadi guruta, dan itulah yang berubah hari ini. Jadi ustaz, kalau yang kecil-kecil ini, kalau di atasnya itu guruta, yang di atasnya itu adalah andre guruta. Nah, jadi sekarang antara ustadz itu bahasa Arab, kalau bahasa Arab ustadz itu profesor. Jadi Indonesia ini banyak sekali profesornya. Ya. Karena lulusan pesantren juga ustadz, berarti profesor. Cuma kalau kita menggunakan kata ustadz di Indonesia itu bukan berarti profesor. Ustadz di Indonesia adalah orang yang kita anggap punya pengetahuan ilmu agama. Ulama adalah orang yang memiliki kepakaran ilmu agama. Yang penting ada sedikit ilmunya, ustaz mi itu. Tapi yang disebut ulama adalah orang yang betul-betul diakui keilmuannya. Karenanya, terlepas apakah dia ustaz, apakah dia kiai, atau dia ulama, ada satu ketentuan. Semua itu dilihat dari ukuran ilmu. Tapi ilmu ini mesti dibungkus dengan adab dan akhlak. Karenanya, ustaz, kiai, ulama, bagaimanapun kualitas ilmunya, adabnya harus jauh lebih tinggi. Saya ulangi, ustadz, kiai, ulama, bagaimanapun kualitas ilmunya, banyak atau sedikit ilmunya, tapi pastinya adabnya harus jauh lebih tinggi. Karenanya kami pernah dinasihati oleh guruta, beliau mengatakan, nah, tidak semua yang boleh dilakukan oleh orang lain, boleh kamu lakukan. Jadi beliau berpesan, tidak semua yang boleh dilakukan oleh orang lain, boleh kamu lakukan.
Sekalipun bisa jadi bukan sesuatu yang terlarang, tapi jangan kamu lakukan. Kenapa? Ustadz, kiai, ulama adalah orang istimewa. Sesuatu yang istimewa memang berbeda perlakuannya. Jadi jangan merasa dikesampingkan kalau kita harus dibedakan, karena memang kita adalah orang yang berbeda. Oleh karenanya ustadz, ulama, kiai, terlepas bagaimana ilmunya, adabnya, akhlaknya harus jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena tidak ada artinya keilmuan yang tinggi kalau adabnya yang bermasalah. Saya kira demikian. Ya, mungkin masih ada? Atau selesai? Silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sama tanyakan apa itu Mazhab. Ya. Bukan pas-up. Mazhab. Mazhab itu adalah jalan yang ditempuh oleh seorang ulama tertentu. Jalan dimaksud di sini pemikiran, pendapat, pemahaman yang dimiliki oleh seorang ulama tertentu, lalu diikuti oleh murid-muridnya. Jalan, pendapat, pemikiran, pemahaman yang diikuti, pemahaman yang dimunculkan oleh Imam Syafi'i diikuti oleh murid-muridnya. Karenanya pendapat dan pemahaman itu menjadi mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena sesuai dengan yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i. Jalan, pemikiran, pemahaman, pendapat, fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah lalu diikuti oleh murid-muridnya, itu disebut mazhab Hanafiyah. Jalan, pemikiran, pemahaman, pendapat yang pernah dikeluarkan oleh Imam Malik lalu diikuti oleh murid-muridnya, itu namanya Malikiyah. Andai kata saya memiliki pendapat, pemahaman, pemikiran lalu diikuti oleh jamaahnya Baitur Rahman, maka itu namanya mazhab Agusiyah. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita mesti mengikuti satu mazhab? Kemarin kami sudah sampaikan ayatnya, wattabi' sabila man anaba ilayya. Al-Quran menyuruh kita mengikuti ulama. Al-Quran menyuruh kita mengikuti ulama. Kita jangan mengatakan saya ini sudah bisa baca Quran, saya sudah bisa pahami bahasa Arab, akhirnya tidak perlu mengikuti ulama, langsung saja kembali kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ulama mengatakan itu salah. Kenapa? Karena kita mesti kembali kepada orang yang pernah mengikuti, orang yang memahami betul ayat dan hadis tersebut. Yang jadi soal hari ini karena ada kelompok kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, seolah-olah ulama itu tidak kembali kepada Quran dan sunnah. Ini yang bermasalah. Ya. Saya kira demikian. Tapi sebelum saya tutup dengan pembacaan doa, ada satu prinsip yang diajarkan ulama. Kalau sudah ada pengamalan yang berlaku di tengah masyarakat, kalau sudah ada pengamalan yang berlaku di tengah masyarakat, selama itu dibenarkan oleh ulama, kita jangan serta-merta langsung datang ingin merubah. Kenapa? Karena jangan sampai itu menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Selama yang dilakukan itu adalah sebuah kebaikan. Yang salah kalau yang dilakukan itu sebuah kesalahan. Selama itu kebaikan dan ada ulama yang membenarkan, biarkanlah itu berjalan demi menjaga keharmonisan dan ketentraman masyarakat. Yang jadi soal hari ini, terkadang ada orang dengan semangat beragamanya, sedikit-sedikit yang dilakukan oleh orang itu salah. Seolah-olah kebenaran hanya sesuai dengan pendapatnya. Ini yang keliru. Ya, jadi menjaga persatuan umat itu jauh lebih mulia daripada memaksakan pendapat pribadi namun ternyata mengacaukan masyarakat. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul